Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya mau bahas Color Pack Indonesia CLPI 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, CLPI ini cukup sering dibahas ya, seingat saya juga. Ini perusahaan ini rutin bagi dividen ya, jelas dari tahun buku 2007 sampai sekarang ya 2024 gitu. Yang terbaru nanti cek lagi aja di RUPS-nya ya, apakah bagi dividen atau enggak. Cuman melihat dari kecenderungan yang rutin seperti ini, ya dia akan bagi dividen kemungkinan besar ya gitu. Oke, jadi layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Dengan adanya dividen artinya perusahaan memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, itu harus diingat. Oke, sekarang satuannya rupiah, kita lihat dulu untuk kas tara kasnya ya. Ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Di sini untuk posisi kasnya di sini turun 13,3 miliar ya, turun 5%. Penurunan nanti kita pasti cek lagi di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke ekuitas, langsung ke saldo labanya dulu ya. Kenapa harus dilihat saldo laba? Karena saldo laba inilah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Dan jadi si Color Pack ini telah profit ya sampai 2026 Q1 sebesar 579 miliar ya, di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini bagus, saldo laba positif dan bagi dividen. Jadi artinya perusahaan ini nggak cuma untung di atas kertas saja ya. Berikutnya langsung ke ekuitas pemilik. Kita pindahkan dulu angkanya. Oke, di sini untuk rasio saldo laba terhadap modal di 16 kali ya. Artinya CLP ini telah profit sebesar 16 kali modal awalnya di luar dividen gitu ya. Modal 1 miliar telah profit 16 miliar di luar dividen ya. Jadi ini bagus ya, udah balik modal, nilainya udah di atas 1 gitu. Nah, secara PBV ini cukup murah ya, di 0,79 dengan potensi profitnya 25% kalau dia mencapai ke book value di 2008 ya. Dan dia udah dihargai di bawah saldo laba per lembar di 0,84. Nah, dan memang secara PBV memang tampak murah ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari yield juga dia ngasih oke juga ya, di 8,7, di atas 5 ya, di atas 5% ya, dengan PDR di 11,46. Jadi untuk holding period setiap 12 tahun aja ya, 12 tahun tuh udah balik modal dari dividen aja. Kalau dia bagi dividennya ya setidaknya konstan ya. Jadi tampak menarik seperti CLP ini. Cuman memang seingat saya memang perdagangannya likuiditasnya memang agak kurang ya. Jadi untuk kumpulin barangnya ya agak susah sedikit. Oke, berikutnya langsung ke ini ya, ke penjualan dulu ya, ke laba rugi. Ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Oke, di sini untuk pendapatan di sini tumbuh 26,1 miliar, naik 11% ya. Di pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti dapat laba bruto ya. Ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Di sini untuk laba bruto tumbuh 13%, naik 4,4 miliar ya, dengan GPM-nya hampir sama aja ya, meskipun dapat perbaikan sedikit, sebelumnya di 14,5 sekarang jadi 14,7 sekian ya. Jadi ini oke gitu ya, cenderung stabil untuk GPM-nya. Di laba bruto dikurangi beban operasional, dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba bersih ya, laba periode berjalannya. Nah, yang ini nilainya ya. Kita pindahin dulu. Oke, ya di sini untuk laba bersih dia naik 4%, tumbuh 592 juta ya. Dan untuk PER-nya ini cukup murahnya di antara 5 sampai 10 ya, masuk akal di 7,9 dibulatkan 8 lah. Jadi untuk holding period berdasarkan PER ya untuk 8 tahun ya, tapi kalau pakai PDR di 12 tahun ya. Jadi memang tampak menarik sih sebenarnya untuk CLPI ini ya. Berikutnya langsung ke ini ya, harus kas, langsung ke penerimaan kasnya dulu ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Oke, di sini kita lihat untuk penerimaan kas di sini naik 9%, tumbuh 18,9 miliar ya, dengan rasio penerimaan kasnya ini memang sedikit rendah ya, meskipun masih bagus ya, masih di atas 90% ya, di 91 gitu. Jadi customer bayarnya nggak selalu penuh gitu ya. Jadi kan dia bilang pendapatan 250 miliar, tapi uang yang kasih terima 228 miliar ya. Nah, selisihnya 22 miliar itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih ya. Jadi harus tertagih karena si uang kas ini digunakan untuk aktivitas perusahaan ya gitu. Cuman masih oke kok, masih di atas 90, meskipun dia ada penurunan ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, digunakan untuk bayar operasional, nanti dapat net CFO ya. Nah, ini net CFO-nya negatif ya. Nah, kalau negatif seperti ini nih harus diantisipasi gitu. Kenapa gitu? Karena kalau dia negatif artinya bisnisnya itu nggak menghasilkan uang tunai, alias uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional aja
Ya, bayangkan ya, terima uang tunai tadi 228 miliar, untuk bayar supplier aja 232 miliar udah habis duluan. Belum dikurangi apa bayar karyawan, beban usaha dan seterusnya. Ya gitu. Jadi untuk Q1 kinerja apa CFO cash flow kurang bagus. Ya, cuman memang kalau nggak salah sih saya CLP itu kalau dari beberapa tahun sebelumnya ada memang yang dia memang 1 tahun tuh sempat negatif deh kalau nggak salah ya. Jadi memang mungkin kebetulan gitu. Jadi kalau misalnya baru 1 kali seperti ini saya asumsikan ya kebetulan aja mungkin apa ya kita tahulah Q1 memang kurang bagus ya kebanyakan gitu. Jadi ya nanti dilihat lagi di kuartal berikutnya atau di tahun depan gitu. Cuman yang bahaya itu kalau memang dia udah 2 kali berturut-turut negatif gitu ya. Artinya kan itu udah benar-benar seperti apa terkonfirmasi ya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai gitu. Nah, kenapa harus lihat di Q2, Q3? Karena bisa jadi memang di di Q1 memang mungkin negatif ya. Kalau pas nanti di Q2 misal ternyata penerimaan kasnya dia lebih tinggi, bagus gitu, bisa aja jadi positif lagi. Ya. Gitu. Jadi memang harus dilihat lagi per kuartal kalau memang teman-teman punya si CLP ini ya. Lalu untuk aktivitas ekspansi usaha, investasi di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya apa memang untuk ekspansi dia nggak sebesar yang periode sebelumnya ya gitu. Cuma memang kalau capex dia memang jauh lebih tinggi gitu ya. Cuma memang di sini didominasi adanya apa investasi pada surat berharga ya, meskipun nggak sebesar yang periode sebelumnya. Berikutnya ke pendanaan ya, kembali lagi ya, kalau operasional nggak nutup gitu dia pasti ambil pinjaman tuh ya, nilainya positif ya untuk apa CFF-nya. Karena kalau misalnya kita lihat ke pos kecilnya gitu, ntar kita pindahin dulu, lihat tuh perimaan utang bank jangka pendek ya. Jadi basic logic, operasional nggak nutup pasti pinjem apa ambil pinjaman kalau uangnya nggak cukup gitu ya. Simpelnya sih seperti itu. Memang ini cash terlihat tebal gitu, coba memang kan ada apa kecenderungan perusahaan itu dia menempatkan cash tuh dalam nilai tertentu ya, minimal sekian gitu. Nah, itu memang teknisnya perusahaan ya. Nah, jadi ini sebenarnya cash flow kurang bagus ya, polanya min plus dan ada penurunan kas setara kasnya. Kalau penurunan kas setara kas artinya perusahaan ya dia harus keluar juga uang di dalam dompetnya ya, untuk apa gitu ya, untuk tadi untuk operasional sama ekspansi gitu. Jadi tadi selagi untuk cash flow Q1 nya CLP ini sedang kurang bagus ya, jadi ya dipantau lagi di kuartal berikutnya. Berikutnya ya kita ke ini ya, resiko bisnis ya, berdasarkan likuiditas dan solvensi. 85 jangka pendek, jangka pendek, tentang ini aja satu ya, tentang jangka pendek 611 ya. Oke, nah di sini kita lihat sebentar, ini harusnya di sini ya, ini liabilitas jangka pendek yang ini tadi salah sebentar. 55940644 berapa nih? 4 ya. 444. Oke ya. Sebentar kok ini angkanya kecil 2355. Oke ya. Nah, oke. Ini udah bagus ya, udah disamain. Sekali lagi coba ntar. Oke ya. Nah, di sini untuk likuiditas ya berdasarkan rasio lancar ini memang masih kuat di 3 kali gitu. Rasio kas juga sebenarnya masih bagus ya di 0,92. Kewajiban 252 miliar, uang dompet 233 miliar ya. Jadi kelihatan kuat ya, nggak masalah gitu. Kas short term debt di 3,39 ya. Utang ke bank tadi yang meskipun ada pinjaman di 68 miliar tapi uang di dompet kan masih melimpah ya 233 miliar gitu. Jadi memang secara likuiditas memang masih kuat ya. Cuma memang tetap inti dari bisnis itu kan kadang ya perputaran si cash flow ya, di luar laba rugi gitu. Jadi kalau cash flow nggak sehat ya lama-kelamaan nanti bisa tekor juga ya gitu. Jadi terlihat memang masih oke ya, likuiditasnya masih kuat. Untuk jangka panjangnya pindahin dulu ya, 477 sama long term debt-nya nggak ada ya, long term bebas utang sih, jadi memang DR masih rendah ya di 0,44, jadi masih rendah resiko ya. Nah, jadi setelah CLPI setelah saya pindahkan data Kona, saya rasa ini masih jadi perusahaan yang baik ya secara dividen. Karena apa? Ya, pembagian dividen yang rutin, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Ya, perusahaan juga terbukti profit ya, telah profit 16 kali modal awalnya ya. PBH cukup murah di 0,79 gitu ya, dengan potensi profit 25,9% kalau dia mencapai ke book value-nya di 2008 gitu. Dan secara PER masih masuk akalnya di antara 5 sampai 10 di 7,9. Cuma cash flow ini memang sedang kurang bagus ya untuk di 2026 Q1 gitu. Pantau lagi di kuartal berikutnya. Tapi secara likuiditas ini masih kuat ya, cadangan kasnya masih banyak gitu. Jadi bisa untuk nutupin ya operasional lah gitu ya, untuk cash flow-an seperti ini ya.
Untuk solvensi masih rendah resiko ya, jadi mungkin untuk CLPI resikonya melihat kalau dari cash flow ya mungkin rendah ke menengah gitu, cenderung ke menengah dulu aja ya gitu. Cuman masih kelihatan masih oke ya. PDR juga menarik ya di 11 kali gitu. Oke, itu aja saya rasa ya untuk CLPI ya. Teman-teman terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan dari Coach Syam langsung tulis di kolom komentar. Saya Dion dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.